Nah, kembali saya lanjutkan. Itu ya, money follow structure. Itu yang masih menjadi masalah juga gitu ya. Nah, padahal kalau oke lah di struktur itu kita belum, nah sebetulnya Kemenpan itu juga sudah berkali-kali ya punya niat gitu ya untuk melakukan rampingan lah ya. Sebetulnya katanya di birokrasi kita ini ya harusnya semakin ramping begitu. Hasil kajian Kemenpan itu bisa berapa persen katanya harus dikurangi struktur organisasi pemerintahan kita ini. Ya tapi memang ya politik lebih kuat lah ya. Jadi apa yang menjadi kajian itu belum bisa dilaksanakan juga sampai saat. Nah ini diperparah dengan ya sebetulnya kalau di Kementerian Keuangan bisa lebih tidak terkait politik gitu ya. Jadi ya kita kalau di sistematika penganggaran kita itu tidak basisnya ke kementerian, itu mungkin lebih gampang diterima oleh kementerian ya, DPR. Gitu. Nah ini yang sudah dilakukan di redesign ini. Nah, contohnya ini Kemenku sendiri kan 12 program menjadi Kemenku, nanti detailnya menjadi 5 program ya. Detailnya ada di penjelasan berikutnya. Nah jadi kalau dulu satu kementerian itu kan satu fungsi ya, sekitar satu fungsi. Terus setiap fungsi kan subfungsi program gitu kan ya. Jadi program itu seolah-olah miliknya eselon 1 ya. Eselon 1. Jadi kalau kita ada 12 eselon 1-nya, maka dari dulu makanya kita punya 12 program. Nah, padahal di dalam 12 eselon 1 itu misalnya pajak, bea cukai kan sama, tujuannya adalah peningkatan penerimaan negara gitu ya. Mana lagi itu sama gitu ya. Mungkin Perben dengan DJPPR gitu ya, mengelola pelaksanaan anggaran lah gitu ya. Nah ini sekarang mulai nih berani kita ya membuat program itu untuk Kementerian Keuangan sendiri jadi 5 program. Nah, makanya di dalam sendiri ini Kementerian Keuangan juga teriak nih karena apa namanya? Sekarang kan jadi dampaknya lumayan juga ya. Dulu dirjen itu bisa punya cawe-cawe anggaran itu ya tidak ada yang tidak ada yang mengganggu gitu ya karena punya coupling anggaran sendiri. Nah sekarang dengan di gabung-gabung begini kan jadi nggak jelas nih siapa yang punya kewenangan di sana gitu ya, seolah-olah seperti itu. Jadi program jadi milik bersama gitu ya. Jadi memang nanti akhirnya ke kinerjanya ya, yang tujuan program ini apa sih gitu. Kita nyumbangnya di mana sih gitu ya. Nah anggarannya jadinya bisa saling melototin gitu ya, tidak seolah-olah kalau sudah masuk di kantong kita sudah kita yang yang bebas gitu ya melakukan belanja gitu. Dan ini mungkin dengan ada pengaturan baru akan mulai terkurangi itu. Bertujuan menghubungkan anggaran dan kinerja. Nah ini yang penting kan, kinerja ini saya sudah pernah bilang ya, di kita misalnya di Kementerian Keuangan, Pusaka menyusun IKU itu sudah sangat detail ya sampai ke individu gitu kan. Nah tetapi sayangnya di keuangannya ini agak beda tuh di anggaran gitu kita tidak bisa lihat kembali apa yang sudah dibuat BSC di IKU ya, di Pusaka gitu ya. Jadi kayak terpisah. Nah ini kan sebetulnya harusnya mungkin IKU-nya memang terlalu kompleks ya di Pusaka sehingga agak susah dihubungkan dengan di anggaran, atau yang anggarannya yang artinya bisa dua-duanya lah saling mendekat gitu ya. Kemudian sudah diimplementasikan pada saat penandatanganan kontrak kinerja tahun 2020. Nah, ini kita harapkan tahun 2021 sudah akan jalan. Apa saja contohnya? Atau ini missing link dulu ya. Nah, jadi ada monitoring dan evaluasi ya. Ini belum optimal dijadikan dasar pengambilan kebijakan strategis. Data revisi anggaran tidak mengupdate data perencanaan ya. Jadi perencanaan tahun berikutnya ada revisi di tahun sebelumnya itu tidak dijadikan dasar ya. Ini satunya dari sini ya. Perencanaan dan penganggaran masih fokus tahunan. Nah, itu padahal kan kita sudah MTF ya. Medium term
expenditure framework ya. Setiap kita menyusun anggaran itu kita menyiapkan untuk 3 tahun yang akan datang lah indikasinya. Angkanya juga kan sampai 3 tahun. Nah, mungkin menurut saya juga yang ketiga masalah kita itu adalah terlalu kompleks ya. DJPB, DJA ngurusin sampai detail yang terlalu dalam gitu ya. Padahal kalau kita ikuti prinsip let's manager manage gitu ya, itu sebetulnya ya sudah, yang kita kunci adalah kinerja gitu kan. Bagaimana mencapai kinerja itu kita serahkan sepenuhnya kepada kementerian masing-masing ya, mereka COO ya, Chief Operation Officers. Kadang kan di tengah perjalanan apa yang kita siapkan akan dicapai dengan dengan strategi A gitu ya, tidak visible lagi, jadi dicari cara lain mengerjakannya dengan strategi B gitu. Nah, kalau setiap kali berubah strategi harus merubah paket anggaran ya, yang sampai detail gitu, itu kan lumayan, komponen harus mengajukan juga gitu ya. Dan sebetulnya bukan, kalau mengajukan tidak mengajukan mungkin sekarang sudah tidak terlalu bisa gitu ya. Tapi itu harus dimasukkan ke dalam, ya maksud saya di item anggarannya nggak usah diubah lah. Anggaran itu sampai detail tertentu bisa berbeda, itu harusnya dibolehkan gitu kan. Kalau sekarang kan enggak, sampai mark berapa digit itu, 5 digit ya, itu ya harus sama persis gitu ya, anggarannya harus diubah dulu. Padahal kan di perusahaan kan enggak ya, jadi DPR itu kan juga enggak harus kunci sampai ke mark 5 digit. Nah, jadi sebetulnya asal bisa dilepas di pelaksanaan, asal yang 2 digitnya di atas ya, 52, 51 atau 3 digit ya, itu tetap sesuai kan, itu kan tidak masalah kalau 2, 3 digit kan. Hanya pindah dari belanja barang ke belanja modal, mungkin itu memang harus diketahui gitu ya. Tapi antar belanja barang 52 ya, itu ya bisa disesuaikan oleh masing-masing, tidak usah lah. Nanti paling ada sampel aja, kalau auditor aja yang ngecek gitu ya, tidak harus. Kita ini kan sekarang masih SBM ya, standar biaya masukan kan, input itu kan sebetulnya, inputnya itu harus diatur, kemudian harus dilihat ketaatan ya terhadap aturan SBM itu. Auditor itu masih melihat yang namanya audit ketaatan itu ya, audit ketaatan. Nah, itu kita tahu yang kemarin dibahas di value chain ya, tujuan anggaran itu kan ada 4 itu ya. Silakan nanti di YouTube saya jelaskan juga di situ. Value chain ada 4 itu kan, pertama makro fiskal kontrol ya, mikro fiskal kontrol, efisien, efektif gitu. Nah, kalau kita masih urusannya memang makro fiskal, mikro fiskal gitu ya, memang masih berat untuk mencapai yang tujuan efektif ya, tujuan pencapaian program pelaksanaan anggaran yang efektif gitu. Karena urusan kita masih mikro fiskal, makro fiskal itu diantaranya kalau kita masih kesejahteraan masih kurang gitu ya. Diantaranya misalnya PNS-nya mungkin merasa apa yang mereka kerjakan belum diberikan reward yang memadai begitu ya. Jadi mereka mungkin masih menjadikan anggaran ini sebagai peluang untuk menambah penghasilan gitu ya. Jadi misalnya nambah-nambah SPD ya, nambah-nambah belanja begitu ya, nambah-nambah rapat itu, semakin sering rapat semakin banyak dapat uang rapat gitu. Nah, itu kan bentuk-bentuk upaya gitu ya ASN atau PNS untuk menambah penghasilan itu ya. Makanya ya kita tidak bisa untuk kemudian menargetkan gitu ya anggaran itu efektif dan dilepas kementerian-kementerian itu untuk menjalankan anggaran sesuai mau mereka gitu ya. Tetap jadinya kita ingin ujungnya itu, kepalanya gitu ya, harus mencapai finish gitu ya. Tapi kita semacam kalau kita masih atur
biaya masukan itu ya, semacam kita masih pegang buntutnya gitu ya. Jadi si kepala mau mencapai finish dengan lari secepat-cepatnya itu jadi hambat gitu ya, karena kita pegangin cara mereka me, apa namanya, melakukan belanja mereka gitu ya, dengan standar biaya masukan itu. Nah, yang sudah sesuai konsep sebetulnya adalah standar biaya keluaran gitu ya, SBK itu ya. Nah, saya belum cek lagi nih SBK sekarang ini seperti apa, tapi dalam beberapa hal saya juga masih melihat SBK belum sesuai konsep ya. SBK itu kan sebetulnya, nah karena apa? Karena outputnya. Nah, di sini juga nanti di apa namanya, di redesign ini juga mengatur outputnya. Nah, ini kan ada kriteria output masih beragam, sehingga sulit dilakukan verifikasi atas capaian output dan anggaran masing-masing kementerian lembaga gitu ya. Nah, output ini juga harus diatur lagi, karena gini, output ini kalau kita apa namanya, telusuri ya historinya, dulu kan kita belum penganggaran berbasis kinerja, masih line item ya. Anggaran line item itu maksudnya setiap tahun list anggaran itu ya, itemnya itu, daftar ya, daftar anggarannya itu selalu sama gitu ya. Misalnya tahun 95, tahun 96, 97 ya, pos-pos anggaran itu ya ada misalnya 100 baris, ya selalu 100 baris lagi tahun berikutnya ya, 100, cuma angkanya aja yang diubah-ubah gitu ya. Jadi semacam itu berjalan kembali gitu ya. Padahal kan ada perkembangan kan, mengerjakan apa tahun depan mungkin harusnya sudah selesai, masa terus harus dibiayai lagi gitu ya. Nah, itu line item dulu. Nah, line item itu diantaranya klasifikasinya adalah fungsi, subfungsi, program, kegiatan, subkegiatan gitu ya dulu itu. Tidak ada output ya. Nah, kita berubah menjadi berbasis kinerja itu meskipun undang-undangnya kan 2003 ya. Kira-kira mungkin 2006, 2007 gitu ya. Ada perubahan klasifikasi itu menjadi fungsi, subfungsi, program. Nah, sekarang kegiatan terus output ya. Output. Jadi bukan kegiatan lagi. Nah, tapi isinya dulu karena ya namanya negara besar kita ini ya, pemerintah pusat itu kan instansi vertikalnya juga banyak ya. Nah, kita jelaskan output ini begini-begini, tapi kan susah juga ya di lapangan. Akhirnya yang dilakukan adalah yang tadinya subkegiatan menjadi ganti saja namanya jadi output. Gitu ya. Jadi makanya dulu output itu awal-awal ya banyak sekali ya. Ya kantor saya saja dulu di Pusdiat Anggaran Perbendaharaan ya, outputnya itu masih ada misalnya gedung gitu ya, komputer, mobil begitu kan. Seolah-olah kantor kita itu jadi pabrik mobil, jadi pabrik komputer gitu ya. Kalau output seperti itu kan seperti itu apa maknanya. Gitu ya. Jadi output itu yang apa yang kita lakukan. Ya. Nah, kenapa ada mobil, ada kantor? Karena dulu seperti kegiatan apa atasnya, nah kemudian dilakukan dengan satu membeli komputer gitu ya sebagai alat dukungan gitu ya. Kedua melakukan apa gitu ya. Nah, itu karena kemudian pas kita konversi itu langsung kita ganti saja dari subkegiatan menjadi output ya. Hasilnya output itu jadi seperti itu ya. Padahal harusnya kan yang berubah paradigma ya. Paradigma bahwa kita harus melihat apa yang kita hasilkan untuk masyarakat ya, untuk pihak eksternal yang menggunakan jasa kita gitu ya. Yang lain-lain itu adalah input ya. Mobil, PC itu adalah dalam rangka mencapai output. Nah, jadi SBK itu harusnya SBK yang tadi outputnya itu, keluaran itu output ya. Jadi kita menghitung standar biaya untuk mencapai output, misalnya pengesahan undang-undang ya. Dan undang-undang itu apa saja yang diperlukan, nah itu harus menjadi standar ya, standar. Jadi kita bisa nanti membandingkan satu kantor dengan kantor yang lain ya, apalagi kantornya sama, KPP dengan KPP yang lain. Gitu. Nah, asal yang kita bandingkan adalah output yang sama gitu ya. Nah, apa? Nah, berarti nanti harus ada semacam ABC ya, activity based costing. Jadi ini nyambung ke manajemen, akuntansi manajemen.
belum adanya hubungan yang kuat antara peta strategi dengan anggaran. Ini tadi yang disampaikan oleh saya sampaikan ya, pusaka dan kita. Jadi ini concern penting semua nih. Kita 2 menit lagi nih teman-teman. Saya jadi habis sendiri nih untuk paparan pertama ini. Nah, penerapan PBK sudah ada informasi kinerja namun belum terhubung dengan anggaran. Alur input aktivitas output outcome dari unit kerja pelaksananya tumpang tindih. Ini ya dari siklus ini kita ubah gitu ya. Jadi sudah ada informasi kinerja sekarang yang terhubung dengan anggaran. Kita lihat nanti seperti apa. Jadi ini teman-teman, jadi topik security akan sangat menarik nih. Dengan teori yang kemarin kita punya value chain ya, dengan yang lain lagi kita tambah. Saya juga siap nih, kita bikin penelitian besar misalnya ya, kita cek-cek di beberapa kementerian gitu, itu akan menarik tuh evaluasi ini, redesign ini seperti apa ya. Apakah nanti sesuai dengan yang diharapkan begitu ya, prinsip-prinsip tadi yang saya sampaikan, apakah sudah ya kalau apalagi kalau bisa dengan wawancara ya, jadi nanti bisa kelihatan apa semangatnya itu sudah sampai atau tidak di pelaksananya nanti. Mungkin itu saja karena masih banyak ya. Nah ini ya, nanti yang detailnya mungkin, nah ini 12 program menjadi 5 program kan ya, disatukan ya. Jadi program pengelolaan anggaran negara ini dulu DJA, program peningkatan hubungan keuangan pusat dan daerah ini DJPK ya, pengelolaan pembiayaan risiko DJPPR, kebijakan fiskal dan sektor keuangan ini DKF, kan semuanya ini menuju penerimaan negara yang optimal gitu ya. Kenapa tidak disatukan? Nah, dengan disatukan ini memang menjadi program pengelolaan penerimaan negara akan menjadi tidak punya coupling ya. Makanya kita lihat tadi ya, menarik ini ya, mulai ada ini apa namanya, menurut saya gerakan yang cukup revolusioner ya di sekarang ini ya, sesuai amanat menteri lah gitu. Nah ini nanti menarik untuk dilihat ke depan. Nah yang di bawah itu nanti ada KRO, RO gitu ya. Itu juga nah ini tapi saya khawatir tuh di yang KRO, RO itu takut kayak dulu juga ya, kenapa tidak langsung kita sebut satu aja output, tapi sekarang ada klasifikasi rincian output. Ada rincian output, ada output ya, output itu diklasifikasi rincian output karena kita masih ini ya, masih terkungkung dengan ini Pak, terkait tadi anggaran berbasis kinerja. Nah di Indonesia ini kan masih penganggarannya masih berbasis kas. Nah ini ngaruh nggak sih Pak ke implementasi terkait anggaran berbasis kinerja tadi? Sebetulnya beda ya, kalau itu kan basis akuntansi ya, basis pencatatan, basis anggaran basis yang bukan kas itu dia menganggarkan di dalamnya ya termasuk komitmen-komitmen gitulah. Nah saya sendiri belum tahu teknisnya seperti apa ya. Ya mungkin kayak akuntansi sih sebetulnya. Tapi kalau untuk akuntansi pelaporan ya, basis akrual itu ya mudah ya. Karena apa? Karena kita kan memang di pelaporan ya melihatnya aspeknya ada neraca, ada kalau istilah umumnya konsepnya adalah stok dan ini ya, flow gitu ya. Stok itu ya neraca yang tetap diam di pada tertentu gitu kan, namanya laporan posisi keuangan kan kadang-kadang disebut. Dan yang kedua yang flow itu ya kinerja gitu kan, kinerja pemerintah seperti apa itu. Kita coba tidak hanya melihat yang sifatnya kas, tidak masalah gitu ya, mudah gitu ya ukurannya begitu. Nah tapi kalau anggaran harus basis akrual, kan anggarannya sendiri sebetulnya menyiapkan untuk tahun yang akan datang, gitu ya, menyiapkan apa saja belanja gitu. Nah ini harus melihat juga yang tidak bersifat kas, gitu.
Ini secara teknologi ya, secara teknik agak berat gitu. Nah, apa namanya? Dan yang kedua memang banyak yang berpendapat ya tidak penting-penting banget gitu ya, anggaran harus berbasis aktual. Jadi masalahnya bukan di anggaran itu masih basis kas atau basis aktual, tetapi ya ini kinerja atau masih money oriented lah gitu ya. Line item atau sebetulnya mungkin lawannya itu adalah line item atau kinerja, basis kinerja atau basis kinerja. Itu kira-kira Mas Aris ya. Oke, baik, terima Ya, kasih Pak. penggolongan yang berbeda. Kalau bekas dan akrual itu sebetulnya mengacu ke seperti ya persis seperti di dalam akuntansi ya. Nah, tapi kalau di akuntansi penting ya basis akrual. Meskipun juga basis akrual akuntansi kalau yang belajar akum kontemporer kemarin ada juga yang ini ya yang apa namanya masih berpikir tidak ini juga tidak wajib juga di pemerintahan katanya basis akrual itu. Ada lagi? Cukup? Izin bertanya Pak. Oh iya, silakan. Nah, masih terkait dengan yang tadi yang penganggaran berbasis kinerja itu Pak. Nah kalau saya lihat ini kan mungkin kasusnya yang terkait dengan pembangunan atau pembangunan infrastruktur atau ini lebih seringnya itu kayak perbaikan jalan itu Pak. Nah kalau dilihat dari penganggaran berbasis kinerja itu gimana sih terkait dengan perbaikan jalan yang mungkin di satu tempat itu jalan itu hampir setiap tahun ada perbaikan atau mungkin contoh yang paling real itu yang di Pantura tuh Pak yang dibilang proyek abadi. Nah kalau hubungannya sama anggaran berbasis kerja itu gimana sih Pak? Mungkin pengawasannya atau kontrolnya sebelum dikeluarkan anggarannya itu? Iya. Ada yang jaminan dari si yang mengambil proyeknya atau gimana gitu Pak? Iya. Ya harusnya prinsip konsepnya apa namanya? Mungkin secara prinsip gitu ya. Saya mungkin berpendapat gitu ya. Yaitu harusnya bisa terhindarkan ya dengan anggaran berbasis kinerja. Nah cuma memang teknik anggaran berbasis kinerjanya sendiri memang belum mapan ya, belum mapan. Nah itu juga perlu masukan-masukan gitu ya, perlu model-model yang diajukan gitu ya dengan banyak tulisan-tulisan atau penelitian skripsi gitu ya misalnya terkait hal tersebut. Saya juga merasakan dulu kan sering masih bolak-balik Jakarta Bandung. Bandung itu yang di Taman Mini ke sini itu kan kayaknya kok mesti saja itu jam 10 mulai itu saya tanyakan ya ke yang teman orang Bekasi itu apa hari Minggu saja itu ya kenapa enggak nunggu hari kan kita itu banyak yang Minggu dari Bandung ke sini gitu ya itu kadang ngejar waktu malah kalau bisa sebelum jam 10 kalau lewat jam 10 pokoknya kena jam 10 tank gitu ya mesti ada jalan yang ditutupnya itu tinggal satu mobil itu 4 jalur itu ya itu kan meskipun dia cuma tidak mungkin 50 meter begitu ya, tapi akibatnya ya kita yang kena macet lama sekali ya. Jadi yang harusnya kalau tidak lewat jam 10, jam 9 gitu ya, jam setengah 10 udah sampai ke sinilah ke rumah. Tapi jadinya karena kena jam 10, jadi jam 1, jam 2 itu baru sampai rumah. Gara-gara dari Bandungnya ke sorean. Itu ternyata katanya bukan cuma hari Minggu, memang tiap hari. Jadi kan saya mikir kenapa enggak hari lain aja kok pakai Minggu. Kan itu memang beda-beda titiknya. Cuma beberapa saya lihat memang ini belum waktunya ini gara-gara kayaknya harus ada kinerja gitu ya kali ya. Kinerjanya tapi tidak dicek gitu. Betul enggak gitu ya. Kinerja pemeliharaan kan berarti ini. Nah, pertama mungkin ya pengawasan gitu ya. Yang kedua ya jangan ada ini juga ya kita tidak kontrol gitu. Ini
harusnya mekanisme penyerahannya seperti apa gitu ya. Jadi mungkin ada yang ya seperti apalah ininya kan harus dilihat tuh pola pemberian kerjanya, kontraknya itu ya. Nah harusnya kan apa modernisasi pengembangunan jalannya gitu ya. Jangan sampai kan tiap tahun kualitas jalan itu harus diperbaiki tiap hari gitu kan di banyak tempat gitu ya. Kan harusnya dicari yang semakin baik ya, semakin baik. Pengeluaran itu semakin hari kan harus semakin untuk pengeluaran yang sama harus semakin efisien ya. Kita harus ada target misalnya mengurangi nilai pengeluaran gitu kan. Nah itu kan bisa dikunci di target ya. Target kinerjanya adalah ini jalan itu tidak harus dipelihara terlalu cepat gitu ya. Nah itu bagaimana kemudian si manajemen pemerintahan yang bertugas di situ berkreasi ya, berinovasi, mencari teknologi membangun jalan yang bisa umurnya lebih panjang, ya, pemeliharaannya bisa lebih lama lah gitu ya, dan itu targetnya ke efisiensi. Jadi target efisiensi, target efektivitas bisa dikuatkan di situ. Kira-kira seperti itu Mas Krisna, mudah-mudahan menjawab. Itu maksudnya ya? Sama.